Awal cerita dimulai ketika di sebuah daerah pegunungan di Jepang terjadi munculnya monster. Para warga di sekitar berlarian untuk menyelamatkan diri. Monster tersebut tidak dapat terlihat akibat kemampuannya. Kemudian tujuan dari monster itu adalah tempat sumber daya listrik. Ternyata di sini monster tersebut mencoba untuk memakan listrik. Melihat itu, para pihak militer mencoba untuk mencegah monster tersebut bertambah kuat dengan cara mereka mematikan listrik. Mengetahui kalau listrik itu telah tiada, langsung saja monster itu mengamuk dan menghancurkan pangkalan listrik. Setelah itu dia pergi untuk mencari sumber daya yang lainnya. Kemudian, atas perintah dari komandan, sebuah rudal ditembakkan ke arah monster. Sebelum rudal tersebut sampai ke monster, rudal itu dihancurkan dengan serangan listrik yang dikeluarkan oleh monster tersebut. Beberapa saat kemudian, di atas langit ada sesuatu yang besar dan cepat jatuh. Ternyata yang jatuh adalah raksasa seperti manusia, berwarna silver. Monster itu melihat lawan yang dapat mengancam dirinya. Maka dari itu, dia menyerang Ultraman tersebut dengan serangan listrik. Tetapi serangan tersebut tak mempan kepada Ultraman. Monster tersebut menyadari kalau dia tidak dapat mengalahkan melawan yang ada di depannya. Maka dari itu, dia berinisiatif mencoba untuk mundur dengan membuat badannya menghilang. Tapi di sini Ultraman tidak membiarkan itu terjadi. Dengan jurus tembakan lasernya, monster tersebut hancur berkeping-keping. Setelah itu Ultraman berhasil mengalahkan monster. Dia pun langsung pergi ke arah langit. Selanjutnya di daerah pegunungan kami kita, muncullah monster baru yang memiliki wujud seperti bor. Monster ini berjalan dengan memasuki tanah dengan bornya. Tujuannya adalah ke arah tempat nuklir berada. Kemudian pesawat dari Amerika Serikat mencoba untuk menjatuhkan rudal ke arah monster tersebut. Tetapi serangan itu tidak berdampak kepada monster itu. Kemudian seorang anggota pemberantas monster, pemuda ini yang bernama Kaminaka, dia melihat serangan rudal itu tidak mempengaruhi terhadap monster tersebut dan beranggapan kalau jika dia dibiarkan monster itu akan mencapai tujuannya dan itu bisa menjadi bahaya bagi umat manusia. Kemudian dia berlari keluar dari ruangan dan di dalam hutan ternyata Kaminaka berubah menjadi Ultraman. Munculnya Ultraman yang berbeda dengan Ultraman sebelumnya. Ultraman ini berhadapan dengan monster tersebut. Kemudian monster itu mulai menyerang Ultraman dengan serangan bornya. Walaupun serangan tersebut kuat, di sini Ultraman berhasil menahan dengan kedua tangan. Ultraman berhasil menahan itu, tetapi dia masih terdorong. Maka dari itu, Ultraman tersebut menendang monster tersebut hingga terpelanting dan diikuti dengan bantingan yang sangat kuat. Tetapi serangan itu tidak membuat monster itu kalah. Monster tersebut mulai menyerang balik dengan serangan laser, energi yang keluar dari mulutnya. Ultraman menangkis serangan dengan tubuhnya dengan sambil berjalan dan mendekati monster tersebut. Ketika dia semakin mendekat dengan monster itu, tak berlangsung lama, dia langsung meninju monster tersebut dan seketika monster itu pun kalah. Beberapa hari kemudian, setelah mengalahkan monster tersebut di tempat markas pemberantas monster, mereka kedatangan makhluk alien yang menyebut dirinya bernama Zaraf. Dia mengatakan tujuannya datang ke bumi adalah untuk bekerja sama dengan manusia. Tetapi itu hanya tipuan, karena tujuan aslinya yaitu untuk memberantas manusia yang ada di bumi. Kaminaka mengetahui rencana jahat si Zaraf tersebut. Tetapi ketika dia berhendak melaporkan kepada bosnya, tetapi itu semua sudah terlambat. Karena Zaraf datang menemui dirinya. Walaupun Kaminaka seorang Ultraman, tapi itu percuma jika dia tidak berubah. Kaminaka dibuat pingsan dan setelah itu dia diculik. Kemudian rencana licik Zaraf terungkap, yaitu dia mencoba untuk mengkambing hitamkan Ultraman dengan cara dia menciptakan Ultraman palsu dan menyuruh yang palsu itu untuk menghancurkan kota manusia. Kaminaka dia tidak hanya diam setelah diculik, dia memiliki rencana untuk membebaskan dirinya, yaitu dia memberikan alat perubahan Ultraman kepada wanita rekan kerjanya. Selanjutnya wanita ini akan menyelamatkan Kaminaka, yang mana Kaminaka telah membuat sebuah jejak ke lokasi di mana dia ditempatkan. Sesampainya dia di lokasi, Kaminaka terlihat terikat di sebuah bangku. Setelah melepaskan Kaminaka dan memberikan alat perubahan kepadanya, tiba-tiba Ultraman palsu datang dan menangkap wanita itu. Di sisi Kaminaka, dia pun berubah menjadi Ultraman dan menyelamatkan Asami, nama wanita tersebut. Pertarungan Ultraman dengan yang palsu pun terjadi. Di sini Ultraman palsu tidak ada niatan untuk bertarung. Dia hanya mencoba untuk melarikan diri.
Tetapi Ultraman yang asli tidak ingin itu terjadi. Maka dari itu dia menyerang Ultraman palsu dengan sinar lasernya. Karena terkena serangan tersebut, Ultraman palsu itu memperlihatkan wujud aslinya. Ternyata wujud aslinya itu adalah Zarab, makhluk alien yang mencoba memfitnah Ultraman. Serangan Ultraman mengenai tubuh dari Zarab dan dia terlempar ke atas langit. Serangan tersebut masih bisa ditahan. Maka dari itu Ultraman melanjutkan serangan kedua, yaitu sebuah serangan berbentuk piring terbang. Dan langsung saja serangan tersebut membelah tubuh Zarab. Beberapa hari kemudian di markas pemberantas monster, lagi-lagi mereka kedatangan kembali makhluk luar angkasa yang bernama Mephilas. Di sini dia bertujuan untuk bekerja sama dengan manusia. Mephilas hanya ingin tinggal di bumi dan tak menginginkan perperangan, tidak seperti Zarab. Tapi Mephilas membuat kesalahan, yang mana dia memberikan sebuah senjata biologi kepada manusia. Ultraman tidak setuju dengan itu. Dia beranggapan apabila senjata itu jatuh ke tangan manusia, itu akan membuat manusia menjadi berbahaya. Maka dari itu, Kaminaka mengajak kerjasama rekan kerjanya. Kaminaka bertujuan untuk mengambil senjata biologi tersebut. Di siang harinya, di mana terjadinya peresmian kerjasama terhadap Mephilas dan manusia, serta menyerahkan senjata biologi tersebut, pada saat senjata itu muncul, tiba-tiba Ultraman muncul dan langsung dia mengambil senjata tersebut. Kemudian dia melemparkan senjata itu ke arah helikopter yang mana rekannya telah bersiap. Mephilas tidak bisa membiarkannya. Maka dari itu dia pun mulai bertarung dan akan merebut kembali senjata miliknya. Tetapi pertarungan mereka berhenti karena Mephilas menyerah, yang mana dia akan kembali ke planet asalnya dan membawa senjatanya kembali. Kaminaka yang asli sebenarnya telah mati. Karena merasa kasihan dengan Kaminaka, Ultraman bergabung dengan Kaminaka agar dia bisa hidup. Tetapi tindakan Ultraman itu adalah pelanggaran kode etik Ultraman. Maka dari itu, planet cahaya asal dari Ultraman mengutus seorang bernama Jeffrey. Di sini dia mencoba untuk membawa kembali Ultraman. Ultraman tidak menyetujui hal tersebut dan dia akan tetap di bumi. Maka dari itu Jeffrey harus meluncurkan senjata yang sangat kuat yang akan dengan gampang menghancurkan planet bumi. Ultraman tahu tindakannya akan membuat manusia menjadi bahaya. Maka dari itu dia bertekad untuk mengalahkan senjata tersebut. Ultraman berhadapan dengan senjata pembunuh massal tersebut. Ultraman berhasil menangkis beberapa peluru, tetapi dia terkena serangan bulat yang cukup kuat, hingga Ultraman terlempar ke dasar laut dan dia kembali menjadi manusia. Kaminaka yang telah pingsan akibat serangan tersebut dan dia pun masih koma. Ketika dia sadar, rekannya memberitahukan cara mengalahkan senjata tersebut, tapi rencana ini akan membuat Ultraman berpindah ke dimensi lain. Mendengar itu, dia tidak keberatan mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Pertarungan kedua dimulai. Ultraman langsung berubah menjadi bola energi, yang mana dia terbang dan menghantam senjata tersebut dengan kuat, dan pantas saja serangan tersebut menghancurkan senjata dan dirinya. Ultraman yang berada di dimensi paralel, dia tidak bisa bangkit lagi. Tetapi di sini Jeffrey memberikan Ultraman kesempatan untuk kembali ke bumi, karena Jeffrey kagum dengan perjuangan yang dilalui Ultraman. Baiklah, sampai di sini saja karena ceritanya telah selesai. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.